Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhir Rashid Azim dari kelas 10 E2. Di sini saya ingin bahas tentang menjaga kelestarian hayati di sekitar lingkungan kita. Jadi pertama-tama nih, kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia itu memiliki keberagaman hayati yang sangat banyak, sangat luas. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu banyak tanaman atau tumbuhan yang mungkin nggak bisa ditemukan di daerah lain, di negara lain bahkan. Tapi kekayaan ini bisa lama-lama hilang atau punah. Kenapa? Itu juga karena ulah manusia. Satu, mungkin hutan, ekosistem mereka dirusak karena untuk membangun infrastruktur atau perumahan. Lalu mungkin kebakaran hutan yang juga bisa jadi karena kelalaian manusia juga. Mungkin dulu kalian pernah mikir, alah kalau cuma gitu doang, itu mah urusan pemerintah aja kan, urusan menteri gitu kan yang lain, atau aktivis-aktivis lingkungan. Kita juga harus ngelakuin sesuatu buat lingkungan kita ini. Kenapa? Karena ini lingkungan kita juga, ekosistem kita juga. Kalau kita nggak ada tanaman atau fauna ini, flora fauna ini, kita juga susah sendiri nantinya. Nah jadi, pertama-tama apa yang bisa kita lakuin untuk menjaga ekosistem kita? Satu, kalian bisa menanam tanaman di sekitar rumah kalian, atau bisa menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan dan lain-lain. Nah, untuk menanam tanaman di rumah kalian bisa nanam sebenarnya tanaman apa aja juga bisa. Kayak contohnya bunga-bungaan kayak gini, bisa tanaman kayak gini, bunga-bunga, ada bunga melati, bunga ini, ada bunga peony di sana. Sebenarnya itu bisa. Atau kalian bisa tanam tanaman yang bisa buat kehidupan kalian sendiri, kayak pohon cabai atau pohon apa. Nah, fauna nih, contohnya burung-burung kayak gini. Sebenarnya ini ada sedikit kontroversi ya sama burung-burung kayak gini ya. Kayak sebenarnya boleh nggak sih kita melihara burung di kandang kayak begitu? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Karena yang nggak boleh mungkin karena burung itu harus terbang, harus ini itu. Terus yang nggak boleh, terus yang bolehin. Mereka bilang kalau burung itu mungkin udah langka, jadi who knows, nggak tahu. Jadi dipelihara di dalam kandang seperti itu. Sebenarnya itu pendapat masing-masing. Cuma menurut saya mungkin beberapa burung ada yang harus dilepas dan beberapa burung mungkin ada yang harus dijaga di konservasi atau di area penangkaran. Nah, kenapa burung-burung ini banyak yang dipelihara? Ya, mungkin karena buat lomba burung atau hal-hal kepentingan pribadi sebenarnya. Cuma mungkin beberapa burung ini nggak mungkin survive di lingkungan sekarang yang udah ekstrim lah katanya. Nah, burung-burung ini sama tanaman-tanaman sekitar kita, contohnya nih, kayak pohon mangga nih, kan kalian banyak temu nih, pohon mangga kayak gini. Pohon mangga kayak gini tuh bisa aja punah. Bukan nggak punah seluruhnya pohon mangganya, enggak. Mungkin beberapa jenis dari mangga itu sendiri bisa aja hilang karena entah lalai dan sebagainya macamnya. Jadi bisa aja hilang. Nah, gimana cara kita? Nah, jadi kita harus banget ini peduli sama lingkungan kita. Kita bisa lakukan hal kecil, sekecil apapun itu, nanti dampaknya tetap besar kok. Jadi ayo kita lindungi bumi kita bersama. Saya Akhir Rashid Azim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.